Hadis yang ke-201 kita muter hadis a'dinu ngumumno sira kabeh hadzan nikah iklan nikah kalau nikah diumumkan, jangan secara sembunyi pasang status di Facebook telah menikah dengan ini biar nggak ada yang kirim pesan macam-macam. Diumumkan biar ketika nanti kita bonceng istri kita nggak dikira bawa anak orang tanpa izin. Waj'alu lan dadekno sira kabeh ing nikah fil masajid ing pira-pira ing dalam pira-pira masjid. Dan jadikanlah masjid-masjid itu sebagai tempat akad nikah kalian. Tapi yang perempuan tidak usah keluar, atau kalau keluar dikasih cadar. Kan gini repotnya. Ini kalau kita pakai fikih, saksi nikah itu boleh orang fasik? Tidak boleh. Harus orang yang adil. Orang adil itu orang yang tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil tapi sering. Dosa besar menjadikan orang ini fasik. Kalau fasik tidak adil. Atau dosa kecil tapi istiqomah. Kecil dikumpulkan jadi besar. Ya, jadi besar. Saksi ini harus orang adil. Tapi kalau mantan perempuannya dikeluarkan, saksinya ada di situ. Saksinya lihat apa enggak? Ketika seseorang ini melihat bukan istrinya, bukan mahramnya, alias melihat mantan perempuannya, dosa apa enggak? Jadi fasik apa enggak? Ini jadinya apa? Maka saksi-saksinya tidak sah karena telah fasik. Ketika saksinya batal, akad nikahnya sah apa enggak? Tidak sah. Ini kalau kita memakai teori yang paling hati-hati. Jadi orang akad nikah itu urusan mantan laki-laki dengan bapak si wanita, gentleman. Pak, dulu Anda telah mendidik, membesarkan dan membahagiakan putri jenengan. Sekarang giliran saya. Makanya dalam akad nikah itu urusannya bapak si perempuan dan si laki-laki. Salam. Angkah tuka wa zawwatuka makhtubataka binti, putri saya yang namanya Siti Khadijah atau Siti Aisyah dimahri kaksan min ma'i aqua sama satu gelas air minum sama air mineral sama mama ya udah setelah diakad udah selesai diantarkan ini anak saya sudah selesai. Wah nanti kalau perempuannya itu enggak dikeluarkan bagaimana saksi bisa tahu? Urusan nikah dengan siapa yang tahu bapaknya dan mantan laki-laki. Yang penting dia tahu telah terjadi akad nikah dengan putrinya bapak ini yang bernama ini. Udah titik. Kok lihat wajahnya? Bisa jadi fasik. Kalau fasik maka tidak sah. Kalau tidak sah berarti zina. Wah, kalau ikut yang ini repot ini. Nah, itu mestinya kita hati-hati. Makanya banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang hati-hati itu ketika akan nikah si perempuan tidak boleh keluar. Belum apa-apa mantannya suruh jajar sini, belum jadi istrinya, belum kan itu kan? Duduk di pinggirnya, loh belum jadi istrinya, baru mau akad. Di sini banyak laki-laki perempuannya di sini. Waj'aluhu fil masajid. Yang baik enggak usah keluar dulu. Urusan tanda tangan gampang lah. Ada kau tanda tangan nanti ini Nduk, tanda tangan Nduk. Setelah akad nikah baru dikeluarkan suruh tanda tangan. Baru foto
atau apa kalau ingin kenang-kenangan. Wadribu lan mukula sira kabeh alaihi ing atase an-nikah biddufufi lawan pira-pira rebana. Enggak apa-apa ditabuhi terbangan cek rame seneng. Uripe gak serius. Uripe kudu ana seneng-senenge. Seneng-seneng. Mosok apa? Waya akad nikah, walimatul arus. Kok ayate sing ditokno ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat takziyah. Rawang riwayat ingkang hadis sahabat Tirmidzi Imam Tirmidzi an Sayyidatina Aisyah ta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau nikah dirame-ramekan tapi jangan terlalu boros. Seumpama dirayakan jangan terlalu boros. Yang jadi bahaya itu apa? Sekarang orang kaya dan orang miskin tidak ada bedanya. Oke lah yang kaya pakai terop, pakai kuade, silakan tidak masalah kalau ada uangnya. Yang jadi masalah itu orang nggak mampu, tapi pesta pernikahannya bergaya seperti orang kaya. Ujung-ujungnya semuanya hutang. Nanti hutang ini dibebankan kepada siapa? Mestinya mantan ini seneng-seneng merayakan pengantin baru bulan madu. Kok setelah akad nikah malah mikir utang dan bunguan. Mestinya seneng-seneng malah tukaran. Oh, mana duitnya? Bowo. Ngentekno gampang tuh ini. Nyauri ini bisa ngeluh. Semalam dapat undangan mantenan berapa? 15. Satu orang 50. Kemarin nerima bubuan seneng-seneng, sekarang nyaurnya senep. Ada yang sampai 5 tahun belum lunas, belum selesai. Hidup kok susah kayak gitu, itu gimana? Jadi sederhana. Kok sama mama kuade bikin apa yang sederhana mungkin, pakai selabu ya. Ini terus kasih kembang atau beli cari rumput-rumput ini ya, alang-alang diikat. Taruh di pot-pot itu udah jadi alami natural, bagus. Ngapain? Habis banyak ujung-ujungnya nanti mengantinnya nggak bahagia, mikir nyaur kuade berapa? Ada yang 75 juta sama bajunya yang belum sonnya, belum teropnya, belum prasmanannya, 250 rumah belum punya mantannya. Habis itu tidur di jembatan. Itu yang sederhana. Islam itu enggak mempersulit. Kata siapa? Nikah itu habis banyak. Sama seneng sama anak orang, sama datang. Assalamualaikum, seneng. Terus daftar ke KUA ya. Daftar sama Pak Mutin KUA, terus akad nikah selesai. Walimah kalau enggak ada terop ya balik sama teras. Tetangga-tetangga diundang, ada sholawatan tibaan, udah selesai. Tetangga tahu semua, udah selesai. Nggak begitu mahal. Ada sahabat itu yang tiba-tiba pagi hari lehernya itu merah semua. Kata Rasulullah, kenapa leher kamu kok merah semua? Waduh, jadi mantan ya Rasulullah. Gitu. Kecup-kecupan itu kan ada bekasnya. Dikecup sampai mencap merah. Jadi mantan ya Rasulullah. Enggak ada yang tahu gimana. Aulim walau bisyatin. Buat walimah kalau nikah itu biar orang-orang tahu. Walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Kambing berapa? 2 juta kok jajan sate berapa? Paling 3 juta lah. Canter sini sudah matang. Terus nasinya masak sendiri. Ayo teman-teman makan semua. Ada apa? Saya nikah. Makan semua ayo, gratis, enggak usah bumbu-bumbuan wis. Mikir bingung ya nanti nyaurnya. Santai kan? Tapi kata orang-orang hidup kayak gini tuh enggak seru katanya. Wadribu alaihi biddufuf. Terus nanggep organ ya. Macam-macam terus pakai pentas.
Ngapain repot-repot, sekarang udah ada YouTube ya. Cari lagu-lagu di YouTube, di setel, dimasukkan, terus layar lebar di ini kan udah kayak live ini kan. Nggak tahu orang-orang sekarang ini jadi gini dulu. Allah itu tidak mempersulit, yang mempersulit orangnya sendiri. Rawang riwayat ikhlas ada sahabat Tirmidzi, Imam Tirmidzi, anak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.